Anda bacanya looked. Nah, terus have you finished your homework? Ya, finishnya kasih ed, Mbak. Nah, finishnya kasih ed. Nah, ingat ya, kalau perfect kita pakainya verb 3. Yes, ya, finished. Finished. Finished, finished, finished. Jadi Anda mengucapkannya harus tepat, ya, harus benar. Agak susah nih, kalau yang belakangnya ed itu memang agak susah ya. Kayak tadi ya, look, looked, looked. Nah, finished, finish, finished, finished. Study, studied, studied. Okay, I have not drunk a beer. Okay, saya belum minum bir. Okay. Oh ya, satu lagi ya. Nah, ada beberapa hal yang penting juga. Nah, biasanya orang Indonesia itu ya, kalau ngomong itu, saya sudah makan tadi pagi. Ya, itu kan orang Indonesia kan sukanya ngomong gitu. Saya sudah makan tadi pagi. Oh, saya sudah makan tadi siang. Saya sudah makan jam 5. Nah, sebetulnya di bahasa Inggris itu nggak bisa Anda bilang gitu. Nah, seandainya Anda mau ngomong, saya sudah makan, ya ngomong aja, saya sudah makan. Nggak perlu Anda kasih keterangan waktunya. Karena kalau Anda kasih keterangan waktu, nanti jadinya past tense. Past tense. Ya, past tense. Oke, kalau Anda mau ngomong, saya sudah makan. Nah, gitu aja. Anda nggak usah ngomong, I have eaten this morning. Itu nggak boleh. Ya, I have eaten this morning nggak boleh. Jadi kalau Anda ngomong I have eaten, gitu aja gitu loh. I have eaten. Kalau Anda mau kasih keterangan waktu bisa, tapi kasih since. Ya, misalnya gini, I have eaten since this morning, itu boleh. Saya sudah makan sejak tadi pagi, itu sudah makan, itu boleh ya. Tapi kalau Anda bilang I have eaten this morning atau I have eaten at 5 p.m. tidak boleh. Ya. Kalau Anda kasih since boleh. I have eaten since this morning itu boleh. Atau enggak, I have eaten for 2 times. Saya sudah makan 2 kali, itu boleh juga. Ya, jadi drink, drank, drunk. Ya, drink, drank, drunk. Tulisannya drink, drank, drunk. Ya, bacanya drink, drank, drunk. Ya, drank, drunk, betul. Jadi jangan dibiasakan ya. Biasakan kita kebawa konsep bahasa Indonesia kan. Terus sudah makan tadi pagi gitu ya. Terus Anda Inggrisin I have eaten this morning. Padahal salah itu. Anda kalau ngomong sama orang bule, ini mau ngomong apa no ya. Bingung orang bulenya. Tapi Anda bilang aja I have eaten since this morning. Kata Anda. Yes, I have eaten for 3 times. Nah, gitu. Terus she has not been driving. Nah, itu tadi seperti yang dicontohin siapa tadi ya. Itu present perfect continuous. Oh, yang tadi contohnya apa? We have been learning English tuh ya. Ini sama ya. Nah, ini negatifnya. She has not been driving. Ini negatifnya dari tadi present perfect continuous tense. Nah, kita sudah selesaikan tenses untuk yang present. Terus kita mau lanjutkan ke next. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Lanjutin ya, kita lanjutin. Berikutnya kita mau belajar yang past tense.
Kalau past tense itu masa lampau. Oke, ini simple present kita sudah belajar. Oke, ini simple past. Untuk simple past sama dengan present simple past, simple present itu juga ada kalimat verbal dan kalimat nominal. Oke, Anda boleh catat dulu nih. Ya, saya kasih waktu Anda untuk mencatat. Kelihatan ya, kelihatan ya ini ya. Silakan Anda catat dulu rumusnya. Ya. Terisi itu maksudnya selain kata kerja. Ya. Terisi itu maksudnya selain kata kerja ya, bisa misalnya kata benda, kata sifat, ya, kata keterangan itu pakai itu istilahnya terisi gitu ya. Selain kata kerja pokoknya Mbak. Mas. Ya, itu terisi itu selain kata. Ya, sambil Anda nyatat rumus, bagi saya pulang dari Hongkong sudah terima kuahau ya dari Mbak Adningse, dari Mbak Juni Nawati, Mbak Linda Sari, Mbak Yusnita, Mbak Dede, dan Mbak Samrotun ya. Jadi ini saya sudah terima 6 nih ya. Terakhir kemarin yang daftar ada 7 ya. Masih kurang 1 berarti. Ini kesepakatan hari Selasa ya. Anda mau belajar hari Selasa ya. Tapi kita mulai minggu depan ya, Selasa minggu depan. Sebetulnya kalau teman-teman yang lain bisa belajar juga lebih enak ya. Soalnya nanti yang bahan pelajaran yang akan saya ajari di les privat itu kan sebetulnya juga di sini ya, di sama ya,
Kalau bisa belajar bareng enak itu kan. Tapi ya enggak apa-apa, mungkin ada pertimbangan lain ya. Saya nggak bisa paksakan juga. Terus ini Mbak Samrotun tanya apa nih? Berarti waktu kejadiannya itu yesterday, ya betul. Jadi pokoknya yang masa lampau ini yesterday, last year, 2 years ago, gitu-gitu ya. Ya itu pakainya. Kalau for itu yang present perfect Mbak. Ya, misalnya for an hour, misalnya itu for a day itu present perfect ya. Yang for itu present perfect. Mbak Arina kirim juga kemarin Senin. Belum masuk berarti. Harusnya sudah masuk loh kalau Senin kirim loh. Harusnya udah masuk loh, sudah saya terima harusnya. Coba nanti saya cek lagi ya di resepsionis. Kirimnya pakai apa nih? Kuahau atau kirimnya pakai yang kuahau atau yang biasa? Yang biasa biasanya nyampainya 2 hari ya, 2 atau 3 hari ya. Tunggu aja ya. Kalau kuahau nggak apa-apa sih, bisa dilacak. Oke, sudah dicatat belum? Kalau sudah dicatat, saya jelaskan. Ya. Untuk simple past tense, ya, simple past tense itu adalah digunakan untuk, aduh lagi dicatat nih. Gini aja, ini untuk sebetulnya ini modul yang saya bikin ya, saya bikin sendiri untuk les saya pribadi gitu ya. Tapi tidak apa-apa, nanti ini saya bagi ke teman-teman ya. Yang lain juga boleh, yang nggak ikut les ya boleh saya share di grup ya. Jadi nanti sebetulnya Anda nggak perlu catat karena sudah ada di modul kan ya. Jadi nggak usah dicatat, nggak apa-apa sih, nggak usah dicatat. Nanti saya bagi modulnya aja. Bagi modulnya. Oke, jadi saya jelaskan ya, Nah, simple past tense itu digunakan untuk menunjukkan aktivitas atau kondisi di masa lampau. Nah, ini sama halnya dengan simple present itu ada kalimat verbal dan kalimat nominal. Ya, kalimat verbal dan kalimat nominal. Nah, kalau kalimat verbal rumusnya, kalimat positifnya itu subjek, verb 2 objek. Kalau negatifnya subjek, did, not ya. Kemudian verb 1 ya. Itu verbal itu maksudnya ya. Pakainya verb 1. Jadi meskipun ini past tense, kalau negatif pakainya verb 1. Terus untuk kalimat tanyanya, did-nya dipindah ke depan. Ya, did, subjek, verb 1, objek. Nah, itu untuk kalimat verbal. Nah, kalau untuk kalimat nominal ya, pakainya to be. Nah, to be-nya ada 2 toh. Kalau present kan to be-nya ada 3 ya. Am, is, sama are. Kalau di past tense cuman 2, were sama was. Jadi was itu dipakai kalau subjeknya I, he, she, it. Nah, jadi I was, she was, he was, it was, ya. Anda bisa ngomongnya was, Anda bisa ngomongnya was juga. It was, I was, ya, atau I was sama. Nah, kalau were dipakai untuk subjeknya you, we, they. Ya, you, we, they itu pakainya were. We were, you were, they were. Nah, terus selain kata kerja. Ya. Terus untuk yang negatif gampang, Anda tinggal tambahin not saja. Terisi itu selain kata kerja Mbak, ya, selain kata kerja.
simple past untuk kalimat tanya juga harus pakai not ya, sir. Tidak perlu pakai not. Oke, bentar. Oke, ada beberapa kalimat kalimat tanya yang negatif, ya. Tapi sebetulnya kalau kalimat tanya sih dibuat aja positif. Itu pengembangan aja. Nah, ini misalnya dicontohkan itu yang keempat tuh ya. Did Andi not speaking English? Atau Anda bisa tulisnya did not Andi speak English, tapi ini nggak lazim ya. Ini nggak lazim. Anda pakai rumus yang atas saja, yang ketiga. Did Andi speak English gitu aja ya. Pakai yang lazim aja ya. Did Andi speak English ya. Jangan pakai yang rumus yang keempat ya. Pakainya rumus yang ketiga aja kalau Anda bikin kalimat tanya. Nah, terisi itu selain kata kerja ya. Terisi itu selain kata kerja. Bisa kata sifat, bisa kata benda ya. Bisa kata keterangan tempat, kata keterangan waktu ya. Itu pakainya to be, nominal. Maksudnya be. Maksudnya to be ya. To be. Mana sih be? Yang mana Mbak Eni nih? Tanyanya yang mana nih? Be itu maksudnya apa? Salah, Mbak Samratun salah ya. Salahnya di kalimat positifnya. Jadi harusnya come, came, come. Di verb 2 nya come itu came. So the teacher came. Oh, VB itu VBL itu maksudnya verbal ya, verb 1 maksudnya. Tulis saja verb 1 ya. Tulis saja verb 1 gini. Supaya tidak bingung, Anda tulis saja verb 1 gini. Verb 1. Oke, langsung aja teman-teman bikin contohnya. Yuk. Bikin contoh kalimatnya. Biasanya kalau di kalimat ini, kalau di simple past tense ya, itu tantangannya Anda harus ngapalin verb 2, terutama yang irregular. Irregular itu yang perubahannya tidak beraturan. Jadi sudah saya jelaskan kan, misalnya kayak eat, at, eaten itu ya, itu irregular. Nah, di modul saya ini sudah ada nih beberapa kata kerja, perubahan kata kerja irregular. Nah, nanti Anda bisa pelajari. Oke, Mbak Ram ini berapa saya kasih contoh. She went to Taipei yesterday ya, betul ya. She went to Taipei yesterday, betul. Oke, betul ya. Ada lagi kasih contoh. Oh, Raminah ya, Mbak Raminah ini. Ya, betul. She went. Dia pergi ke Taipei kemarin ya. Pakainya went, bukan go. Salah kalau Anda pakai go. Karena perginya kemarin, ya kan? Pakainya went. Oke, siapa lagi? Yuk, kasih contoh lagi yuk. Yang lain mana? Oke, he did not go to Surabaya, betul. He did not go to Surabaya, betul. Terus she did bought new shoes, salah. Tidak boleh pakai did bought, tidak boleh. Anda betul saja she bought gitu, nggak usah kasih did ya.
Nah, kalau belum hafal verb 1, verb 2, verb 3 ya harus dihafalin ya. Kalau itu memang harus dihafalin. Makanya tadi saya bilang kan, kalau untuk past tense ya, untuk past tense itu tantangannya Anda harus ngapali verb 1, verb 2, verb 3. Terutama verb 2. Terus Mbak Arneng say, I opened the door. Ya betul, I opened the door. Anda bacanya jangan opened ya. Kalau opened itu Anda bisa ngalah-ngalahin si tukul gitu ya. Bacanya jangan opened, tapi Anda bacanya opened. Opened. Ya, opened. Ed yang di belakang Anda baca tapi jangan terlalu jelas gitu ya. Jangan opened gitu sana. Open. Open. Ya. Oke, terus did she go to Taipei yesterday? Ya, betul. Did she go to Taipei? Betul. Yesterday. I back to Indonesia. Oke, back itu maksudnya kembali ya. Itu bukan back itu bukan kata kerja ya. Back itu bukan kata kerja, itu kata apa ya? Back itu preposisi ya. Jadi Anda nggak bisa tulis gitu. Misalnya Anda pulang kembali ke Indonesia, Anda bilangnya I went back to Indonesia. I went back to Indonesia. Saya pulang kembali ke Indonesia gitu kan. I went back to Indonesia. Bukan I back to Indonesia. Salah ya. Ya, I saw you betul. She drank every night betul. Jadi she drank every night kan dia minum setiap malam. Nah, tapi ini konsepnya itu past tense. Jadi mungkin dulu dia setiap malam minum bir ya, ini misalkan minum bir. Tapi sekarang sudah enggak. Setiap malam sudah enggak lagi. Boleh Anda pakai every night, boleh. Tapi di sini artinya sekarang sudah enggak. Kalau dulu ya setiap malam dulu dia minum bir, sekarang sudah enggak gitu. Boleh pakai she drank every night, boleh. She did not go to Taipei yesterday, betul. The doctor came, betul. I did not see you, betul. The doctor did not come, betul. Did you see me? Betul. Tapi kurang tanda tanya ya. Did you see me? Ya. You did not do homework. Betul. Ya, you did not do. Kamu tidak mengerjakan PR. Oke. Did the doctor come? Ya, betul. Jangan lupa tanda tanya Mbak Arik ya. Ya, she wrote novel, betul. She wrote a novel ya, pakai artikel jangan lupa. I always got up at 4 a.m. to prayer. Boleh ya. Jadi bangunnya dulu setiap pagi bangunnya jam 4 pagi, tapi sekarang sudah enggak. Berarti kan gitu. Jadi I always got up at 4 a.m. To pray ya, bukan to prayer ya. Ya, to pray bukan to prayer. He did not eat. Oh, Mbak Mustika ini maksudnya apa ini? Kok dikasih tanda tanya? Ini kan kalimat negatif, Anda harus kasih titik. Ya, he did not eat titik. Ya, he did not eat titik. Bukan tanda tanya. Kalau Anda mau bikin tanda tanya ya pakainya did he eat? Ya, did he eat? Yuk, sampai di sini ada pertanyaan. Kok Mbak Aini dari tadi nggak nongol ya? Terus Mbak Jumina ya tadi nongol, sekarang enggak.
We were rain yesterday. Salah. Mana ada we were rain yesterday? Maksudnya saya kehujanan gitu. Atau apa nih? Oh ya, oke, dah nongol. Saya nggak kelihatan berarti. We were rain yesterday. Salah. Rain itu hujan itu kata kerja loh ya, bukan kata selain bukan kata apa gitu ya, kata kerja loh. Jadi it rain yesterday boleh. Jadi kemarin hujan, Anda pakainya it rain yesterday. Oke, tadi kan udah saya jelaskan kapan pakai was, kapan pakai were. Di was itu kalau subjeknya I, she, he, it, itu pakainya was. Kalau were itu dipakai untuk you, we, they, ya, you, we, they. Ya betul, itu tadi saya nulis she wrote a novel, ya betul, ya she wrote a novel. Nah, I was hungry, ya saya juga hungry. Ya, oke. Jadi was itu dipakai untuk I, he, she, it, ya. Terus kalau were dipakai untuk you, we, they. You, we, they pakainya were. Terus did Rita cook rice? Betul. Did Rita cook rice? Betul. Was sama were itu sendiri apa artinya, Sar? Ya itu artinya untuk itu to be ya, to be ya. Misalnya they were diligent, artinya mereka rajin. Sama kayak tadi, kayak present tense ya, simple present. To be, to be. Kan ini kayak simple present loh, sama persis. Jadi kalau itu kalimat verbal, Anda nggak boleh kasih to be. Kalau itu kalimat nominal, harus Anda kasih to be gitu loh. Ya. Terus I went to KDI, ya betul. Were you worried? Betul. Gini, worry itu kata verb ya. Worry itu kata verb, itu artinya mengkhawatirkan ya, mengkhawatirkan. I worry you, saya mengkhawatirkan kamu, itu verb. Jadi kalau Anda mau jadikan itu kata sifat ya, khawatir itu kan kata sifat, Anda jadinya were you worried, worried, R-I-E-D itu loh, were you worried, nah, bukan worry. Kalau Anda mau pakai worry, berarti pakainya did you worry, apakah kamu mengkhawatirkan. Beda loh ya, mengkhawatirkan dengan khawatir ya. Kalau Anda mau ngomong kamu khawatir, berarti were you worried. Oke, I was not hungry, betul. Oh, saya bingung bagaimana dan kapan menggunakan did, was, dan were. Oke, did itu dipakai untuk kalimat verbal. Did dipakai untuk kalimat verbal. Kalau was sama were dipakai untuk kalimat nominal. Jadi Anda sudah ngerti ya, kalimat verbal itu adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. Kalau was sama were itu kalimat yang menggunakan selain kata kerja. Ini sama konsepnya kayak yang tadi, present tense. She spoke too much. Oke, benar. She spoke too much. Oh, TOO ya, bukan TO ya. Too much itu berarti terlalu ya, terlalu banyak. She spoke too much. Bukan was ya. Kalau you ya, pakainya were. Mastery ya. You pakainya were, bukan was. Were you hungry? Ya, were you hungry? Apakah kamu lapar? Oh enggak, bukan worried gitu ya, tapi tulisannya W-O-R. Oke, saya ketik. Tulisnya ini ya, worried. Oh, seperti ini.